Saudara, kamper telah menjadi komoditi primadona perdagangan sejak zaman dulu. Berbagai sumber sejarah menyatakan kesohoran Kota Barus, Tapanuli Tengah di mata pedagang asing tidak lepas dari peran kristal kayu kapur ini. Namun kini keberadaan pohon kapur terlupakan dan terancam punah. Di Nusantara, kayu kapur tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Di Sumatera, kayu kapur tersebar di sepanjang pesisir pantai barat Pulau Sumatera bagian Mandailing Natal, Aceh Singkil, Tapanuli Tengah, dan Riau. Pohon kayu kapur atau yang sering disebut dengan kamper merupakan pohon tersohor semasa perdagangan abad kedua Masehi dengan kristal kapurnya yang populer dikenal dengan kapur barus. Meski tidak terkenal seperti barus di Tapanuli Tengah, Kabupaten Pakpak Barat merupakan penghasil kamper yang legendaris. Kecamatan Pangindar di Pakpak Barat menjadi kawasan penting keberadaan pohon kapur. Hutan lindung yang luasnya mencapai setengah wilayah Kecamatan Pangindar merupakan tempat hamparan pohon kapur tumbuh secara alami. Di ketinggian 400 meter dari permukaan laut, kita dapat melihat pohon-pohon kapur tumbuh mendominasi. Dengan tinggi pohon yang mencapai 40 meter dan melihat diameter batang, diperkirakan pohon kapur ini berusia ratusan tahun. Keberadaan pohon kapur ini menjadi bukti kuat daerah ini dulunya menjadi pemasok kristal kapur ke dunia melalui pelabuhan di Barus. Kamper dari Barus menjadi salah satu kristal kapur terbaik yang menjadi komoditi primadona incaran pedagang dari Eropa hingga Timur Tengah. Namun keberadaan pohon kapur saat ini tidak seharum aromanya yang pernah mendunia. Pohon kapur sudah masuk dalam daftar merah IUCN, yang artinya pohon ini terancam punah di alam liar. Untuk mendapatkan kristal kapurnya, pohon kapur harus ditebang, sebab kristal aromaterapinya berada di rongga tengah batang. Jenis kayu yang kuat juga turut menjadikan pohon ini sasaran penebangan. Tidak hanya itu, proses pembuahan pohon ini juga tergolong lama, sebab belum tentu menghasilkan buah setiap tahunnya. Namun kekhawatiran utama yang semakin mengancam populasi pohon kapur adalah konversi lahan menjadi perkebunan. Selain menghasilkan kristal kapur, pohon kapur juga menghasilkan minyak atau umbil yang harganya juga sangat tinggi. Harga 1 kg kristal kapur dapat mencapai 7 juta rupiah. Bukan tanpa alasan, kristal kapur ataupun minyak kapur menjadi komoditi primadona dengan harga yang sangat tinggi. Senyawa borneol yang terkandung pada kapur sejak dulu sudah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Kandungan borneol ini merupakan bahan pembuatan obat-obatan medis seperti untuk mencairkan darah beku. Aromaterapinya digunakan untuk parfum. Sumber sejarah juga menyatakan dulunya kristal kapur ini merupakan campuran bahan pengawet mayat Firaun. Sebagai kekayaan hayati yang selama ini tersembunyi, hutan ini merupakan laboratorium raksasa baik bagi sejarawan ataupun bagi peneliti dalam pengembangan manfaat kapur dan pembiakannya. Kami yakin produk-produk yang didagangkan di Barus itu adalah produk-produk yang didatangkan dari daerah hinterlandnya. Hinterland Barus adalah dataran tinggi di belakangnya, dan Pakpak Barat ini merupakan hinterland dari Barus. Oleh karena itu kami mencoba mencari kemari dan kami bertanya-tanya kepada warga, di mana ada pohon kapur? Oh banyak, kata mereka. Di daerah mana? Ya mereka hanya bilang di sini, dan itu punya kehutanan, dinas kehutanan, dan tidak ada manfaat langsungnya saat ini bagi warga. Maka ketika saya sampai kemari saya terkejut, apa yang saya cari sejak 2016, yang kami cari, sejarawan mencari lokasi di mana kapur-kapur itu dihasilkan, ternyata ditemukan di sini.
Bersama dengan para peneliti dan dosen, pemerintah Kabupaten Pak-Pak Barat berencana menjadikan hutan pohon kapur ini menjadi geopark internasional sebagai upaya penyelamatan. Kedepannya untuk hutan ini kami mau mencoba dari datanya dulu supaya untuk dikembangkan untuk ke UNESCO tentunya untuk pengembangan ini, karena ini kan Kapur Pak-Pak Barat ini termasuk salah satu kekayaan hayati di Pak-Pak Barat, dan saya juga memperkenalkan ini untuk di Nusantara khususnya di Indonesia supaya orang datang ke Pak-Pak Barat. Kristal kapur merupakan rempah Nusantara yang terlupakan setelah tergantikan dengan kapur baru sintetis. Rempah yang pernah menjadikan Barus sebagai pelabuhan penting merupakan pembentuk identitas bangsa. Upaya pelestarian tidak sebatas budidaya. Upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan pohon kapur harus menjadi fokus utama. Roganda Malau, Kompas TV, Pak-Pak Barat, Sumatera Utara.